Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di Bisik Podcast, bincang setiap Kamis. Bersama saya, Rifando Panggabean. Ini sudah episode kelima ya, jadi udah lama mungkin. Karena kemarin kita libur, ada libur karena ada laksar untuk saya, jadi agak dijeda sedikit. Apa kabar teman memilih? Semoga semua kabarnya sehat selalu bahagia, walaupun keadaan dunia ekonomi dunia sedang tidak stabil, kita terus semangat menjalani kehidupan ini, oke? Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu komisioner KPU Kota Dumai yang menaungi divisi hukum dan pengawasan di KPU Kota Dumai. Mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi langsung saja kita sambut Bapak Abdi Sofyandi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bang Pandu. Sehat ya. Sehat. Terlihatnya semangat sekali. Padahal BBM baru naik doang. Iya. BBM baru naik kan Bang Pandu. Nah, kan namanya kebijakan penyesuaian. Ya biasanya. Kita nggak bahas itu ya. Nah, sebelum kita lanjut berbicara lebih dalam lagi, kita harusnya kenalan dulu nih dengan Bang Abdi. Kalau saya manggilnya di sini Bang Abdi, nggak apa-apa kan Bang? Boleh. Boleh. Biar nampak muda kan. Iya ya, Bang Abdi. Sebelum kita mulai, teman pemilih ini pengen tahu nih, Bang Abdi ini dulu berasal dari mana, sekolah di mana, kuliah di mana, lahir di mana, sekolah di mana, kuliah di mana, terus perjalanan karirnya sampai di KPU Kota Dumai ini gimana? Pengen tahu dong, boleh kan? Boleh. Boleh dong Bang. Sangat-sangat boleh Bang Pandu. Boleh dong diceritakan. Oke, baik, terima kasih sahabat pemilih. Perkenalkan, nama saya Abdi Sofyandi. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk memegang divisi hukum dan pengawasan. Nah, saya mulai sekolah saya tuh udah keliling Provinsi Riau Bang Pandu. Saya SD di Kampar. Kampar? Ya, di Kampar. Saya baru tahu nih, ini baru cerita nih, di Kampar. Nah, saya SMP sama SMA saya di Kota Pekanbaru. Ya, kemudian saya masuk lagi ke jenjang perguruan tinggi saya di Kota Malang gitu, Jawa Timur. Jawa Timur. Jauh juga ya Pak. Nah, mulai saya partisipasi di kepemiluan itu di tahun 2009, itu waktu itu pemilihan gubernur. Tahun 2009. Begitu saya tamat kuliah, saya langsung jadi anggota KPPS di Kampar. Kampar, boleh cerita Kamparnya di mana nih? Kamparnya itu di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Perhentian Raja. Desa Tua ya. Dekat ini ya, Pantai Cinta kan? Ya, nah, itu ya Pantai Cinta, kalau ada teman-teman yang tahu Pantai Cinta. Nah, kemudian di 2020 saya diamanahkan jadi Panwascam ya. Itu waktu itu pemilihan wali kota Dumai. Oh, sudah di Dumai. Tadi yang sebelumnya KPPS. Nah, itu masih bujang tuh. Kampar. Di Kampar. Apa namanya, passing grade ya, baru tamat kuliah langsung jadi KPPS, itu di Kampar. Nah, selanjutnya 2023 kemarin tuh saya diamanahkan jadi Panwascam, itu di pemilihan legislatif dan presiden itu. Sebentar Pak, dari Kampar ke Dumai. Ya. Nah, ini kan pengen tahu juga nih, kenapa bisa tiba-tiba sampai ke Dumai. Nah, ceritanya gimana? Ceritanya itu di tahun 2011 saya kenal seorang bidadari Kota Dumai ya gitu. Jadi kemudian di 2012 mungkin saya udah menetap di Dumai gitu. Karena bidadarinya di Dumai gitu Bang Pandu. Ya, sampai 2014 barulah saya persunting itu bidadari gitu. Akhirnya menetap di Kota Dumai. Oke, silakan lanjut Pak. Nah, terakhir kita di kepemiluan itu di pemilu kemarin 2023. Nah, kemudian memasuki masih tahapan pemilu itu kita coba ikut tes sebagai komisioner atau anggota KPU Kota Dumai. Itu di 2024 kemarin tuh Bang Pandu. Ya. Ya, alhamdulillah saya diamanahkan untuk jadi anggota KPU Kota Dumai sampai sekarang. Seperti itu ya Pak. Gitu Bang Pandu. Sudah lengkap tapi terlalu singkat kayaknya Pak. Saya masih ada penasaran. Pertama, pengen tahu nih kan. Iya. Sekarang terlihatnya kan masih muda nih kan. Gen Z sebenarnya. Gini Gen Z nih. Nih Gen Z yang memaksakan sahabat pemilih. Sebenarnya usianya sekarang berapa? Terlihat muda nih kan. Boleh tahu nggak tuh Pak?
Ada yang bilang umur kita tuh nggak sesuai dengan baby face kita gitu. Betul, Karena betul. kita ada disebut orang baby face Eh, gitu kan. iya. Ya gini-gini udah 40 juga Bang Oh Pandu. iya, ternyata ya. Udah 40. Saya kira masih seumuran saya juga. Saya Nah, kan jadi 27 kan, jadi 27. kalaupun kita mau ikut tes KPU RI udah bisa gitu. Udah Udah bisa 40 ya? lebih. Gitu Bang Pandu. Oke, Tapi cukup kita di Kota Dumai aja lah. iya. Kembali lagi Pak, saya mau urutkan lagi lahir di Kampar. Enggak, kita lahir di Medan Bang Pandu ya, sorry. Lahirnya nggak disebutkan. Ya tadi saya lahir di Medan, kemudian orang tua merantau ke Riau. Gitu. Lahirnya di Medan di mana? Cuma numpang lahir aja gitu. Mana? Di Medan kita di Tanjung Merawa gitu. Tanjung Merauke. Nah, Nah, ternyata lahir kita juga ini. nah, kemudian orang tua berpindah dinas ke Riau, Oh, kita di mengikut Kampar. ya. Lalu ada yang terputus lagi tuh Pak. Sekolah, kuliah, jurusan apa? Oh, ini Bang Pandu yang perlu kita perhatikan sahabat pemilih. Iya. Saya kuliah dulu di teknik elektro. Nah, itu baik. teknik elektro itu konsentrasinya tuh teknik komputer dan informatika gitu. Seru, tapi konsentrasinya informatika dari komputer Ya, dan informatika. Setelah itu jadi KPPS, PPS, jadi Panwascam, Panwascam. baru ya. Kalau kita lihat ternyata perjalanannya cukup ini ya, cukup mengarah ke Komisi Pemilihan Umum karena dari KPPS, ya, habis tapi Panwascam, macam kemudian KPU gitu Bang Pandu. tidak ada elektro sama sekali ya. Oke itu. Oke, terima kasih, cukup jelas ya teman pemilih, ternyata seperti itu. Nah, di sini sekarang setelah itu terpilih sebagai Anggota KPU Kota anggota Dumai. KPU Kota Dumai sebagai ketua Divisi Hukum dan Divisi Pengawasan. Hukum dan Pengawasan. Nah, udah kenal baru kita masuk nih, teman milih Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Ini kan cukup hal yang krusial kan, namanya hukum. Hukum berarti berhubungan dengan aturan-aturan dan pengawasan berarti soal tata. Nah saya belum, akhirnya saya nggak tahu nih lengkapnya apa. Kita tanya aja langsung. Kira-kira kalau dibilang Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, sebenarnya boleh nggak diceritain Pak? Alurnya itu ngerjain apa sebenarnya? Saya sebagai anggap penonton yang belum baru, penonton baru dari ini dah, dari Bisik Podcast ini kan. Boleh diceritakan nggak Pak kira-kira? Baik Bang Pandu, terima kasih sahabat pemilih. Untuk Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Dumai itu tidak jauh-jauh dari hukum gitu ya. Betul. Nah, pertama itu mungkin tugas pokoknya itu sesuai dengan PKPU nomor 12 tahun 2023 yaitu penyusunan keputusan KPU Kota Dumai. Jadi semua keputusan KPU Kota Dumai yang dikeluarkan itu tetap dari divisi hukum atau dikoreksi atau dibuat di hukum. Nah, kemudian yang kedua itu kita melakukan telaah hukum. Telaah hukum Dan advokasi hukum. Advokasi hukum. Yang mana telaah hukum ini semua keputusan, semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Dumai itu kita telaah dulu, kita kaji. Oke, iya baik. Kemudian advokasi hukum itu adalah perlindungan hukum di saat nanti kita ada sengketa gitu. Sengketa. Baik sengketa administrasi, sengketa proses atau sengketa hasil. Oke. Berarti Nah, saya udah mulai nangkapnya. Berarti ketika ada aturan atau PKPU yang datang dari atas, ya, itu baru ditelaah dulu kan, dikaji, baru dijalankan. dijalankan. Seperti itu. Terus nanti ketika ada sengketa sengketanya ini rata-rata saya nggak tahu nih ya. Kebetulan saya kan masih baru juga ini. Belum pernah ikut tahapan kan, jadi jujur aja belum. Jadi saya agak sedikit penasaran juga. Nah, masih banyak Bang Pandu tugasnya. Apalagi dong, boleh dong. Kira Aja. itu aja. Bang Lanjut Pandu silakan. main potong-potong aja. Maaf. Silakan lanjut Pak. Kemudian Divisi Hukum dan Pengawasan juga melakukan dokumentasi produk-produk hukum. Jadi Divisi Hukum itu melakukan dokumentasi, yaitu kita kumpulkan di JDH KPU Kota Dumai, yaitu jaringan dokumentasi informasi hukum. Jadi semua aturan atau keputusan semua yang ada diterbitkan oleh KPU Kota Dumai itu kita publish di JDH. Jadi teman-teman bisa langsung aja kunjungi JDH KPU Kota Dumai. Begitu juga medsosnya ada di Facebook, di Instagram, di Twitter juga ada gitu.
terkait hukum yang Hukum. ada di Kota Dumai. Gitu Bang Pandu. Kemudian kita juga ada penyelesaian sengketa. Nah, ini yang menarik ini. Ini Penyelesaian sering sengketa. yang nonton kalau habis itu iya. kan ada gugatan-gugatan dan Ya. sebagainya. Boleh Kita ceritakan? juga melakukan penyelesaian sengketa itu baik sengketa administrasi, pelanggaran administrasi, sengketa proses dan sengketa hasil. Yang mana kalau sengketa hasil itu nanti kita berurusan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi kitalah yang melakukan semua pembuktian, kita melakukan membuktikan bahwasannya KPU Kota Dumai itu sudah melakukan pelaksanaan tahapan itu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Nah, seperti gitu Bang Pandu. Kemudian ada juga sekarang penanganan pelanggaran penanganan terkait kode etik. kode etik. Ya, Oke. itu mulai dari badan hak kita, dari PPK, PPS sampai ke KPPS. Serta KPU internal sendiri gitu Bang Pandu. Oke. Kurang lebih itu Kurang lebih itu tugas-tugasnya. ya. Nah, Itu kan dari divisi hukumnya. iya. Ketika divisi hukum ini menjalankan tugasnya, itu ada nggak hubungan dengan divisi? Kan ada 4 divisi nih. Ya, Ada 5 divisi nih kan? divisi. Ada 5 divisi. Itu saling terhubung atau gimana? Boleh diceritakan sedikit, Pak? Oh, pasti ada hubungannya dong. Pasti Kan dong, gitu. nggak Pasti mungkin dong. Itu tidak. harus. Memang. Jadi semua peraturan yang dikeluarkan KPU, baik itu KPU yang terkait di divisi yang lain, itu tetap kita berkoordinasi. Bahwasannya kita selalu mengawasi mereka melakukan tahapan atau Iya. pelaksanaannya itu sesuai dengan aturan yang udah ada diterapkan itu. Baik, berarti kalau walaupun dia nanti ada di divisi KUL, divisi SDM dan divisi lain, Iya, seluruh aturan-aturan itu tetap dipantau kita dipantau. oleh divisi hukum Divisi agar sesuai dengan berjalan dengan semestinya. Ya, sesuai aturan kan gitu Bang. Koordinasi lah ya, koordinasi lah seperti itu. Koordinasi. Keren juga ya. Banyak juga kerjanya ya. Ya. Saya lihat karena kan saya kan kurang-kurang tahu kali kayaknya gimana ternyata baru tahu ternyata sampai sedalam itu dia. Iya. Oke, kalau itu dari hukum kan tadi hukum dan Pengawasan. pengawasan. Berarti namanya fungsi pengawasan kan. Iya. Berarti kalau pengawasan yang diawasi itu hanya sekedar kepemiluan kah atau internal kah atau gimana? Boleh didetailkan nggak? Baik, Bang Pandu. Jadi pengawasan yang kita lakukan itu Iya. adalah pengawasan internal. Internal. Itu internal KPU sendiri gitu Bang Pandu. Sendiri. Ya, jadi kita mengawasi sekretariat atau kawan-kawan sekretariat itu melakukan semua tugas-tugasnya sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan, kemudian tupoksi masing-masing. Begitu Bang Pandu. Oke, berarti kalau pengawasan kepemiluan itu udah lain. Itu juga ada tuh di aplikasinya itu STIP gitu. Jadi itu STIP itu memang kita lakukan pelaporan setiap bulan sekali, di mana semua pengawasan internal tuh baik dari kepegawaian, baik dari keuangan, baik dari aset-aset yang ada di KPU itu kita selalu awasi dan kita monitoring gitu Bang Pandu. Oke. Seperti pengawasannya internal, jadi dimonitoring oleh SPIP. Nah, jadi saya timbul pertanyaan ini. Kan Bapak di bagian pengawasan lah ceritanya kan, Bang Abdi kan. Dia diamanahkan ya, diamanahkan. Nah, setelah berjalan, kan udah berjalan lah satu Udah hampir 2 tahun nih Bang Pandu, 2 tahun lebih. ya berarti satu pemilihan ya. Iya. Iya kan. Pemilihan. Sebenarnya menurut Bang Abdi, Bapak kayak nanti agak formal kali. Menurut Bang Abdi, seberapa besar pengaruh dari pengawasan ini terhadap kinerja internal itu sendiri? Nah, baik Bang Pandu. Jadi dari pengawasan internal itu nanti kita akan banyak melakukan seperti evaluasi gitu Bang Pandu. Jadi setelah kita lakukan pengawasan, kemudian di situ kita temukan ada kekurangan atau pekerjaan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan aturan, itu nanti kita lakukan evaluasi. Yang mana evaluasi itu akan nanti akan mewujudkan pekerjaan atau tugas-tugas kedepannya lebih baik ya. kinerja lebih baik kedepannya. Itu Bang Pandu. Jadi dalam pengawasan perlu dilakukan evaluasi yang itu menghasilkan kinerja ke depan yang lebih baik lagi. Itu Bang Pandu. Ternyata makin dijelasin saya cuma makin
banyak ternyata kerjaannya. Makin jelasin. Tapi saya yakin kalau teman pemilih itu mengerti lah. Teman pemilih kan pinter-pinter. Udah pasti sudah sering nonton podcast, Bisik Podcast kan dari awal kan, episode di awal. Sekarang udah makin banyak ilmunya bahwa bagaimana. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, setelah dijelaskan tadi banyak kerjaannya, pengawasannya. Nah, kita ke tantangannya, Bang Abdi. Tantangannya sudah satu tahapan pemilu dilalui. Boleh nggak diceritakan tantangan di bidang hukum dan pengawasan ini apa sih tantangan terbesarnya? Terus tantangan dan bagaimana kita melewati tantangan-tantangan itu? Boleh diceritakan nggak, Bang? Silakan, Bang Abdi, silakan. Oke, baik Bang Pandu, tantangan-tantangan yang udah kita alami gitu ya? Iya, Yang udah udah pernah kita dilewati. alami. Jadi baik sahabat pemilih, KPU Kota Dumai mungkin di divisi hukum itu tantangan yang paling sering kita alami yaitu perubahan regulasi, Bang Pandu. Jadi setiap tahapan itu regulasinya akan berubah-ubah. Iya. Jadi peraturannya juga akan berubah-ubah. Jadi kita berharap kawan-kawan baik dari KPU internal sendiri itu memahami semua regulasi-regulasi yang baru. Kemudian tantangan yang lumayan kita hadapi kemarin tuh ya itu proses sengketa hasil di MK gitu, Bang Pandu. Baik di pemilu dan pilkada. Iya, apalagi kemarin memang ada pernah pemilihan suara ulang di sini. Ya, itu di waktu di pemilu gitu tuh kita pernah sempat itu kita PSU ya, PSU itu 2 TPS itu di Kecamatan Dumai Barat, Bang Pandu. Berarti kalau keadaan seperti, tapi saya nggak tahu ya. Kalau di proses sengketa itu yang dilibatkan di divisi hukum kah atau divisi yang lain? Untuk stakeholdernya atau penanggung jawabnya itu di hukum. Di hukum Tapi kan? tetap Betul. semua divisi itu ikut membantu untuk Pasti dong. pertama untuk mempersiapkan semua alat-alat bukti kan gitu. Iya. Alat bukti baik administrasi, baik semua dokumen yang diperlukan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi gitu, Bang Pandu. Oke. Tadi cerita tantangan adalah perubahan peraturan. Ya. Perubahan peraturan. Kalau kita yang melek dengan informasi update, kita baca, kita pelajari. Terus kan nggak semua orang baca kan, nggak semua orang tahu peraturan. Betul Bang Pandu. Betul. Nah, itu ada nggak caranya gimana biar informasi yang update ini yang udah kita telah udah mau dijalankan tuh pada dipahami sama seluruh yang berkecimpung di pemilihan umum itu, misalnya kan partai politik atau dan sebagainya atau pemilih juga. Kira-kira gimana biar menyampaikan ke mereka gitu? Baik, Bang Pandu. Jadi sahabat pemilih, untuk perubahan regulasi itu pertama kita lakukan seperti sosialisasi, Bang Pandu. Itu tadi kita sosialisasikan di medsos kita, baik di KPU atau di JDH itu kita sosialisasikan. Kemudian kita juga ada kita share di grup partai gitu. Jadi kita punya grup bersama para peserta partai. Parpol yang bahwasannya ini ada regulasi baru, mohon dipelajari, dipahami, dan jikalau memang ada keganjalan atau kebingungan boleh ditanyakan atau sharing-sharing ke KPU Kota Dumai gitu, Bang Pandu. Kalau mau datang pun boleh ya? Boleh, lebih enak lagi. Jadi kita sambil ngopi gitu ya, kan. ngopi-ngopi, Kita sambil bincang-bincang, sambil berbagi ilmu. Soalnya kadang kalau bertanya di komunikasi lewat chat itu kadang kita nggak tahu kan, tiba-tiba jadi emosi, jadi gimana kan? Paham kan? Padahal kalau jumpa malah nggak ada masalah gitu. Sering kali terjadi di komunikasi gitu ya. Ternyata itu memang ya namanya soal lembaga pemerintah itu ya tetap aja sosialisasi itu merupakan PR ya betul, sosialisasi apalagi kalau berubah-berubah dan sebagainya. Aduh, saya juga sebelumnya saya belum bekerja di Komisi Pemilihan Umum, saya pikir enak, setelah masuk saya lihat lebih enak. Ternyata seribet itu, tidak gampang. Kita melihat mungkin sosial media, dulu saya bagian komentar-komentar ada juga lah saya, tapi mungkin tidak sebutkan apa yang saya komentari. Ternyata setelah kita masuk, ternyata saya berpikir tidak semudah itu. Banyak yang harus diluruskan, dijelaskan, dan kita namanya instansi pemerintah itu harus sesuai prosedur, sesuai SOP. Jadi nggak bisa menjawab pun kita harus kalau kita tidak punya hak menjawab, kita nggak boleh menjawab hal-hal yang nggak bisa kita jawab. Tuh, itu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan pamungkas.
Nah, ini nih. Pamungkas yang selalu ditanya kepada setiap saya bertemu dengan teman-teman lama, teman-teman baru, orang yang baru kenal, selalu ditanya, kalau tidak masalah pemilihan, KPU kerjanya apa? Nah, itu dia. Itu selalu bertanya. Tapi kalau saya sudah tahu jawabannya. Nah, ini menurut dari sudut pandang divisi hukum dan pengawasan, kalau tidak pemilihan, kerjanya apa? Boleh dijawab, Pak? Baik, Maaf. sahabat pemilih, baik Bang Pandu, untuk divisi hukum dan pengawasan di non tahapan itu Bang Pandu biasanya yang sering kita lakukan adalah pengawasan Bang Pandu, pengawasan internal. Itu tadi seperti di SPIP tadi ya, pengawasan internal itu rutin kita lakukan, itu kita laporkan setiap bulan ke provinsi, ya kan. Nah, baik itu tadi pengawasannya, baik dari kepegawaiannya, absensinya semua ya, Semua ya? kehadiran, kedisiplinan semua itu di situ. Kemudian di keuangan. Di Nah, keuangan juga ya? keuangan, baik itu keuangan pengeluaran keuangan lah gitu kan, atau realisasi penggunaan anggaran. Nah, kemudian nanti di aset. Nah, aset KPU ini juga kita awasin gitu Bang Pandu. Nah, berapanya, berapa unitnya semua itu kita awasi gitu. Nah, itu Bang Pandu kalau di non tahapan. Untuk yang di divisi hukum ya. Divisi hukum. Nah, karena untuk apa namanya, untuk di hukum sendiri itu kita banyak melakukan seperti kajian-kajian hukum gitu. Nanti untuk kedepannya program ini akan saya tingkatkan lagi, yaitu setiap peraturan PKPU keluar baru itu kita lakukan kajian. Nah, itu untuk internal aja dulu Bang Pandu. Iya. Itu untuk internal dulu. Tapi sebenarnya bagus tuh, karena kadang kayak saya sendiri ada aturan baru, saya lewat aja gitu. Ya, itu Bang Pandu. Dari Ini jujur aja ya. makanya kita tingkatkan untuk Tingkatkan ya. program kedepannya kita lakukan setiap peraturan baru kita kaji baik di internal. Masa orang yang pegawai KPU nggak tahu aturan baru? Ya, betul. Nah, Jadi harus tahu ya. tahu. Jadi mereka biar apa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang baru gitu Bang Pandu. Oh. Kalau untuk menuju ke tahap pemilihan sendiri, divisi hukum ini awal-awalnya apa sih yang disiapkan? Kalau orang keuangan kan misalnya langsung ke logistik duluan gitu kan. Kalau di divisi hukum dan pengawasan, untuk awal-awal sebelum pemilihan, tahap-tahap dasar awalnya itu ngerjain apa dulu sih biasanya, Pak? Ya mungkin kalau seperti yang kita jelaskan tadi sahabat pemilih, itu pertama regulasi. Kita tetap penguatan ke regulasi, mulai dari awal tahapan sampai akhir tahapan. Jadi semua berharap, ya tadi seperti yang saya bilang tadi, berharap semua tugas-tugas yang kita lakukan mulai dari awal tahapan sampai akhir itu sesuai dengan aturan. Jadi kita tetap penguatan di regulasi. Iya. Itu Bang Pandu. Jangan jadi masalah Ya. ketika sudah berjalan ya. Nah, biar semua keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Dumai itu sesuai dengan aturan. Karena sebenarnya KPU ini adalah menjalankan aturan. Iya. Kita hanya menjalankan aturan, bukan pembuat aturan kan gitu. Aturan. Kadang nih sering jadi di saya sendiri. Iya. Teman-teman itu sering bertanya, saya tuh kita hanya menjalankan aturan. Sumber asal muasal aturan itu kita sebenarnya boleh membantu menjelaskan, tapi bukan hak kita untuk menjelaskan gitu. Itu Bang Pandu. Sudah panjang juga ya Pak. Sudah berapa menit kira-kira kita nih ya? Berapa menit ya? 20? Wih, Apalagi panjang juga ya. Oke. Kalau pertanyaan saya sih sudah habis. Jadi saya udah nyiapkan pertanyaan udah cukup banyak juga. Kan dijawab tadi sama Bang Abdinya pun sudah sangat detail. Jadi saya nggak dapat celah nih mengulik ada box-boxnya, nggak ada. Udah langsung sekali bercanda tadi. Jadi sebelum kita tutup nih Bang Abdi ya. Iya. Ada nggak ini pesan untuk teman pemilih? Karena mungkin untuk nanti bagi yang pemilih muda atau yang akan memilih nanti atau siapapun masyarakat Indonesia, boleh nggak dikasih pesan terhadap pemilih? Baik sahabat pemilih, mungkin dari kami dari divisi hukum dan pengawasan berharap kepada sahabat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan pastikan sahabat pemilih itu terdaftar di DPT Kota Dumai ya kan, supaya kita bisa memberikan hak kita untuk memilih. Jadilah pemilih cerdas untuk
memilih pemimpin yang berkualitas. Oke. Itu Mongando. Terima kasih banyak Pak Biet waktunya ya udah menjelaskan. Tadi kita sudah bahas awal sampai akhir seluruh bagian dari divisi hukum dan pengawasan itu sendiri. Semoga pada episode ini teman memilih bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang KPU dan divisi hukum dan pengawasan terkhususnya. Mungkin untuk episode kali ini itu saja. Jangan lupa Bisik Podcast hadir setiap Kamis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan juga seluruh sosial media dari KPU Kota Dumai nanti akan ada di linknya di bawah di sini. Di like, di follow, di subscribe biar rame. Karena belum banyak kali sebenarnya. Tapi udah meningkat lah, sudah lumayan lah. Oke, saya akhiri, saya Rifando Panggabean, undur diri. Salam Bisik.